Tuh, sebentar. Ya. Oke, terima kasih nih teman-teman alumni 81. Agenda hari ini kita mau bahas soal efek pandemi corona sama terhadap industri otomotif. Udah lama ya, lumayan kita nggak Talks 81. Terakhir itu mungkin Dio ya kali ya, kalau nggak salah. Terakhir si Apung kalau nggak salah deh. Apung sama Dio ya. Iya. Oke, jadi kita mulai aja sekarang supaya nggak kemalaman juga. Terima kasih nih buat attendees-nya semua. Mas Adrian juga sebagai speaker, Mas Tio juga. Sebelum kita mulai, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya? Mas Adrian nih sama Mas Tio. Background sama latar belakang berkecimpung di otomotifnya. Kalau Adrian, ya kita udah tahu lah, ini Tio nih kayak pendatang baru nih di otomotif nih. Pak Tio, waktu udah tempat, silakan mulai bergabung kapan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa muka gue. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, bro. Udah biasa. Primus, pria muka setan. Cewek-cewek nih, udah. Awal sebelumnya gue bergabung di Arista itu tahun 2018 bulan Juli. Nah itu masih apa ya, masih belum bisa gue bayangin apa ini gue masuk ke otomotif yang biasa kan passenger. Ternyata setelah gue gabung ini ke tracking. Nah ternyata gue kira semudah jualan mobil biasa, ternyata banyak pernak-pernik yang harus kita kerjakan di dalam truk itu ya, mulai dari awal dari penjualan ke temu customer sampai jadi nomor gitu loh, STNK banyak banget. Jadi gue bergabung tahun 2018, sekarang 2021 berarti 3 tahun ya bro ya? Yes, 3 tahun. 3 tahun masih balita. Banding dengan Mas Adrian yang sudah 15 tahun berkecimpung di otomotif, terutama Hino. Ya dari 2006 Mas Adrian ini. Sebelumnya gue di bank, di Citibank, di asuransi, AIG BCA, sampai Bank Sinarmas, dan terakhir gue pindah haluan ke otomotif. Kenapa? Gue pengen cari dunia baru lah. Selama bertahun-tahun ini gue udah cukup di dunia perbankan asuransi, dan gue pengen mencari pengalaman baru di dunia otomotif, khususnya di Hino. Jadi gue kaget juga nih, dari kita asuransi ternyata balik-balik terakhir ini saat ini di Hino. Nah ini, dan dengan Hino ini orang brand awareness-nya tuh Hino tuh udah terkenal ya di mana-mana ya. Namanya orang mau beli gitu, insya Allah sih kayak beli Aqua. Lo mau beli air fit nggak mungkin lah, pasti Aqua. Walaupun nanti belinya bukan non Aqua tapi udah banyak kan. Jadi gue sampai saat ini udah 3 tahun di sini, dan sekarang ini gue ini ada di bagian fleet and GSO. Jadi sampai mengurusi perusahaan-perusahaan BUMN seperti Telmisa, Petrofin, Pertamina Kartaniaga. Itu juga warisan dari Adrian ini. Warisan. Oke, yuk nggak apa-apa. Terima kasih intronya supaya mempersingkat waktu nih. Mungkin kalau lebih detail nanti seluk-beluknya masuk pas ke konten aja kali ya. Oke, siap. Mas Adrian bisa singkat, Mas? Singkat, ya. Kerja mulai dari 2006, masuk di grupnya Arista, multi brand, back office ya, MT Vehicle Logistik. 2006, 2007 area supervisor Yamaha, Arista 20 cabang. 2011 mendirikan balai lelang Autolink yang di depan Kodam itu dan nasional. 2013 develop business unit Hino. 2019 resign, pindah ke grup lain, grupnya New Armada, pegang cabang Taman Palem, Armindo Perkasa. 2020 April kena dampak pandemi,
ya layoff, dirumahkan, nganggur 6 bulan. Ya itulah perjalanan hidup ya. 2020 Di November. Bluebird juga tapi sebentar ya? Ya, Tempat di Bluebird juga kalau nggak salah ya? 3 bulan. Pegang nasional manager buat Yuskar 2016 periode Juli sampai Agustus lah ya. Tapi ya itulah roda kehidupan itu berasa itu pas 2020 tuh. April layoff. Lebaran kemarin tuh gue nganggur loh sebenarnya kalau boleh tahu teman-teman ya. Jadi gue sempet Nggak rodanya di kelihatan bawah banget ya. tapi Per ya itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November gue kerja di Astra, di truk ya kan. Bekasi. Desember ditelepon balik suruh pulang ke Arista untuk setup new business unit Hyundai dealership 5 cabang. Resign dari Astra, masuk Arista lagi. Di info, sorenya di info, Hyundai-nya di pending nanti bulan Mei. Pegang cabang Wuling dulu. 1 bulan pegang cabang Wuling. Februari disuruh bantu Hino lagi. Jadi back to Hino lah. Ya, currently kantornya sekarang di Cikarang. Hino Arista Cikarang. Udah gitu. jadi tiap hari pulang pergi Jakarta Cikarang nih ya sekarang. Iya, yes. Iya, Betul. iya. Oke, terima kasih nih sedikit background profile masing-masing speaker. Mungkin kalau mau ada pertanyaan dari teman-teman silakan aja. Sekarang kita coba kalau kita ngomongin dulu industri otomotif ini kan lumayan kerasa ya impact-nya. Gitu. Nah, sebelum kita bahas ini mungkin kita bisa lihat juga performance di 2020 sama mungkin sedikit outlook di 2021 ya ke depannya. Iya. Ini saya coba share screen yang tadi Mas Adrian sudah kasih sebentar ya. Nanti langsung aja Per kalau misalnya mau dijelasin ya sebentar. Di full screen aja biar kelihatan. Ya. Ya, ini sekilas ya. Jadi memang market size otomotif mobil ya, kita bicaranya mobil di Indonesia, itu most likely 5 tahun terakhir, itu market ya, penjualan retail dari dealer, semua dealer ke masyarakat atau end user atau fleet government, itu most likely 1 tahun itu 1 juta unit. Ya, kita lihat sekilas 2019 masih angkanya menyentuh 1.030.785. Nah, ketika pandemi, itu penurunan marketnya itu market size-nya turun sampai 44, sekian persen. Jadi hampir separuh itu turun, jelek, ya kan? Jadi biasanya di angka sejutaan, main di angka 578.000 unit tahun 2020 kemarin. Penjualan dari semua dealer mobil se-Indonesia sepanjang tahun. Nah, prediksi dari 2021 sendiri, dari teman-teman di Gaikindo, ada kenaikan 30% dibandingkan 2020. Jadi kurang lebih marketnya itu 750.000 unit di 2021. Nah, apa sajakah yang menyebabkan optimisme naik 30%? Ya, diantaranya ada stimulus juga ya dari pemerintah, relaksasi PPNBM, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak efeknya kalau menurut saya pribadi. Justru malah efek yang cukup signifikan mungkin munculnya new models ya, new models maupun facelift. Ya kita lihat aja kan Pajero udah rilis tuh new model apa facelift-nya, Fortuner Legender ya kan, kemudian beberapa tipe sudah melakukan refreshment untuk produknya sendiri. Nah, nanti setelah ini ada sedikit preview untuk model-model yang akan dirilis di 2021 ya. Boleh next? Per, Dimas. Ya. Sebelum lihat boleh. Ini lumayan kalau gue lihat ini di 2021 prediksi 750.000 ya. Jadi rebound lagi dari 578 jadi 750 ya. Yes, rebound naik 30% lah prediksinya. Gitu. Untuk 2021 belum ada perkembangan hasil ya, Bro ya. Apa naiknya? Iya, Bro Tio. Jadi menurut kacamata Gaikindo sendiri akan terjadi rebound, yaitu market membaik, naik dari tahun kemarin sekitar 30%. Ini sekedar review aja sih buat teman-teman di sini, bahwa akan ada beberapa ya yang udah ketahuan akan rilis di kisaran Mei-Juni 2021, itu ada Honda WR-V, ada Nissan Leaf, Glory E3, Karimun Wagon R, Nissan Kicks,
Swift, Audi A4, Vitara, Brezza, sama ini. Nah ini sekilas gambarnya aja sama release date-nya gambarannya lah ya kan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Next, boleh Pak? Ya, boleh. Kicks kayaknya udah keluar, cuman nggak OTR-nya lebih mahal deh. Nah ini kan 2021 ya. 2021 kayaknya ada beda deh ini. Makanya kemarin yang gue dari source di internet sih munculnya segitu sih. Mungkin ini bukan yang ini ya, hybrid kali ya. Iya. Ya previewnya sekilas begitu sih. Di luar itu ya ada relaksasi. Ya kan yang dimulai Maret, April, Mei. Ya elektrik. Informasi seperti itu, tapi itu belum final ya, karena sesuatu masih bisa berubah. Karena kayak Arista Group sendiri dan teman-teman yang mau buka dealer Hyundai sendiri juga banyak yang ngepending, karena lihat situasi market masih kayak gini, masih lihat situasi dulu, kira-kira mau di go pantar gitu, masih wait and see lah gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, especially di dunia komersial ya Bro Tio, permintaan sudah mulai meningkat lagi karena banyak anggaran-anggaran pemerintah yang tadinya dipending atau dialihkan buat penanganan COVID, sekarang sedikit-sedikit kerannya sudah dibuka untuk balik lagi untuk pengadaan penunjang infrastruktur. Contoh kayak pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan-bendungan, ya kan. Jadi alhamdulillah untuk yang commercial car ini kan kita passenger ya sini ya, karena mungkin teman-teman lebih banyak yang interaksinya dengan passenger car, mobil penumpang gitu ya, mobil Toyota, mobil Daihatsu, Honda, Suzuki. Nah ini kalau untuk truk sih alhamdulillah udah ada growth yang udah lumayan signifikan sih. Gitu. Nah ini sekilas yang di preview sama Pak Dimas, mobil-mobil yang mendapat relaksasi PPNBM itu ya persyaratannya ada di bawah di slide berikutnya. Ini kan tipe-tipenya ya. Ya diantaranya mobil yang 1.500 cc ke bawah, ya kan. Terus yang TKDN-nya udah 70%, tingkat kandungan dalam negerinya ya. Jadi jadi ini mobil-mobil yang dapat relaksasi lah ya kan, Maret, April, Mei, terus periode kedua dan periode ketiga dari potongan PPNBM-nya 100%, berkurang 75%, 50%, lalu udah kembali normal lagi. Gitu. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat agak awam juga soal apa namanya PPNBM. Ya, itu kan PPN pajak pertambahan nilai ya 10%. Balik nama kan ya. BM itu barang mewah Pak Dimas gitu. Oh. Iya, jadi di slide berikutnya sedikit saya uraikan aja sih informasinya. Tuh, jadi kalau kita beli mobil baru, itu ada 4 variabel, ya kan, kena PPN 10%-nya sendiri, ada PPN BM-nya yang range-nya 3% sampai 125% dari harga basic mobilnya. Nah, ini penting nih, ada orang Departemen Keuangan nih, Dimas Aryo Yudo nih. Oh iya. Sama Riza nih, kayaknya tadi ada deh. Iya kan, kemudian BBNKB, kendaraan baru ya, 12,5% dari harga mobil, kemudian PKB 2% yang tiap tahun kita bayar itu sekitar nilainya 2% dari harga mobil, gitu. Jadi variabel kita beli mobil baru pasti kena 4 variabel pajak ini. Nah, dari hal ini, pemerintah melakukan subsidi untuk yang PPNBM-nya aja. Jadi kalau untuk, nah ini kategorinya nih, kita belah lagi di bawahnya. Kalau untuk LCGC ya kayak, Skalia, Sigra, Agia gitu ya, Brio Satya sekarang udah nggak LCGC ya, ada beda lagi skemanya. Nah, sekarang itu PPNBM-nya 3%. Nah, kalau minibus yang di bawah 1.500 cc, karena gini loh, kadang-kadang kan kayak Terios 1.470 cc itu masuknya di bawah 1.500 gitu. Ya kan, sama kayak Ras juga, Expander. Ya, HRV itu 1497. Persis, Pak Dimas. Jadi itu kan di bawah 1.500 cc. Makanya dia sekarang kena relaksasi. Jadi ya agak sorry-dori nih kemarin, jadi agak lolosan. Lumayan ya kan. Iya. 10%. Jadi ini sebenarnya dari 4 komponen ini ketika kita beli mobil baru, ini kalau misalnya di total udah lumayan ya, let's say misalnya PPNBM Iya. aja misalnya 10% deh, udah hampir 35% sendiri ya dari harga jual mobil sendiri ya. Ya, untuk pajaknya. Jadi variabel yang ininya aja. Jadi kalau misalkan nih, minibus di bawah 1.500 kan 10%. Ya otomatis si 10% itu hilang gitu. Karena 0 jadinya gitu.
Iya. Gitu. So far dari hasil ini apa namanya relaksasi PPNBM ini gimana? Udah mulai kelihatan kah ada spike gitu di penjualan? Kalau Belum. Karena kalau pendapat pribadi gue sendiri, efektivitasnya sebenarnya sih tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena gini analisanya. Range yang kita tuju ini kan kalangan middle, ya sorry to say, mobil-mobil ini kan untuk middle level, ya kan, middle level lah ya. Artinya kalau bisa keep money. Kalau mobil yang udah ada masih jalan, mendingan kita tahan dulu, bener nggak? Punya cash, mendingan ditabung buat jaga-jaga kondisi tahun ini akan kayak gimana. Nah, kalau menurut gue sih nggak akan terlalu berdampak yang signifikan. Justru malah pedagang-pedagang mobil bekas kedampak karena mobil dia pasti nggak laku, pun kalau mau jual pasti rugi dari belinya second, misalkan Avanza 2019 beli 100 juta. Sekarang jual 90 juta mungkin susah. Karena nanti konsumen kan, mendingan beli yang baru, potongannya kan lumayan, gitu misalnya, seperti itu. Kayak gitu. Jadi, analisa gue pendapat pribadi sih nggak terlalu banyak signifikan juga sih peningkatan penjualannya gitu. Tapi, walaupun nggak signifikan, walaupun kenaikan misalkan efektif mungkin 5% lah, atau ini di awal ini ya, naik 5% penjualan mobil baru. Itu juga dampak supply chain-nya yang gede. Ya, supply chain artinya apa? Jadi kan pabrikan mobil, nanti apa, yang ngangkutin vendornya itu karyawannya kan juga banyak, ya kan ribuan. Jadi mungkin arahannya pemerintah lebih ke arah, kalau yang kelihatan di mata kita orang awam kan, peningkatannya nggak signifikan, tapi variabel pengaruhnya kan gede, gitu aja sih. Ya sebenarnya secara umum bagus sih, kebijakan ini bagus. Karena kan supply chain kita bicara nggak hanya only di produksi atau di dealer yang jual doang, tapi kan the whole process kan, produksi vendor-vendornya itu, ya kan semua itu kan dikelola sama banyak vendor. Kayak misalkan salah satu grup ya, kayak misalkan New Armada gitu, dia bikin jok untuk mobil Suzuki semua. Jadi dia dari perakitan di Tambun itu didorong ke Sunter gitu, misalkan di sana baru dilakukan assembly. Jadi banyak grassroots itu yang akan terangkat lah penjualannya kembali, ya kayak jual bautnya gitu kan, jual karet seal-sealnya kan pasti kan ada pergerakan di situ. Walaupun mungkin kenaikannya cuma sedikit ya, artinya mungkin 5% atau berapa, tapi karena volume yang masif tadi ya kan, dan banyaknya vendor yang ada untuk memproduksi suatu mobil, ya menurut saya sih ya itu baik sih, baik dampaknya bagi pergerakan ekonomi di sektor industri otomotif gitu. Iya sih. Oke sih. Dari industri otomotif secara ekonomi makro sih memang gede banget ya, salah satu leading sektor buat nyumbang GDP growth kita juga, karena memang dari hulu sampai spare parts semua segala macam, UKM kecilnya itu banyak banget. Iya, benar. Vendornya itu kan ribuan tuh kan bikin satu mobil gitu. Iya. Cuman kalau relaksasi PPNBM ini kan 3 bulan nih. Kalau nggak salah 0%-nya nih masih bulan ini doang deh. Jadi akan berturut-turut itu gradually bakal turun. Iya. Itu mengecil ya. Iya. Itu ada kemungkinan lagi PPNBM second phase nggak ya kira-kira? Kalau untuk second phase untuk yang 0 sih kayaknya belum ya. Paling masih jalanin dulu yang gradually-nya. Jadi yang 0, kemudian yang bayar 50, kemudian bayar 75, kemudian bayar penuh lagi PPNBM-nya gitu. Masih jalan skenario yang itu dulu sampai akhir tahun gitu. Iya. Oh iya bener Pak Bibi, vendor oli, chemical ya kan semua pasti terdampak kok, lumayan lah ya. Ada efeknya. Tapi oli sih semua orang butuh oli ya, maintenance kan jalan terus. UIO, unit in operation, kendaraan mobil yang sudah ada, kan pasti nggak berhenti beli oli. Gitu. Iya sih. Cuman kenapa nggak pemerintah nggak ngasih relaksasi juga untuk yang komersial beratnya ya? Iya, maksudnya gitu ya? Nggak, karena memang gini, satu itu kan niche market ya kan, jadi dari 1 juta market otomotif setahun itu mungkin truk itu kan 10-20% aja lah yang sifatnya kendaraan komersial gitu. Selebihnya kan mobil passenger gitu.
sih. Cuman ya ini kan PPNBM ini kan pasti kan jumlah mobil naik nih. Mungkin kalau dari secara kasat mata di jalanan sehari-hari mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi mungkin setelah COVID selesai apa ini pasti bakal ini sih macet apa gitu ya. Maksudnya, apakah pemerintah ngelihat ke situ juga ya, maksudnya eksternal ininya ya, efeknya dari kebijakan ini ya? Iya, pasti udah diperhitungkan juga, tapi kan kita butuh untuk kebangkitan ekonominya dulu, ya kan, istilahnya biar yang tadinya makan masih ngirit kembali bisa normal dulu, gitu kan. Perkara nanti efeknya jadi macet ya itu nomor 2 lah, gitu. Walaupun ya secara penerimaan negara juga nggak dapat juga sih. Gitu iya. Kan opportunity loss juga kan, yang harus mereka. Iya. Tapi kan angkanya masif number-nya tadi kan menggerakkan ekonomi grassroots-nya, gitu. Iya. Ada slide berikutnya ya? Kayaknya udah sih, cuma itu aja. Selebihnya serba-serbi aja. Kan silaturahmi. Itu ada yang mau nanya? Iya, kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan loh. Ini coba saya back tadi ada ininya. Nah, itu kan ada Honda juga mau rilis tuh. Nissan Leaf, DFSK Glory. DFSK juga masih belum terlalu optimis kok, target market share dia cuma 0,3%, 0,5% kok DFSK. Ada pertanyaan nih yang DFSK nih soal nanjak kemarin nih. Oh iya. Mana nih ya. Ini dari sisi technical speknya mobil itu sendiri. Nah, jadi gini, kecenderungannya sih, ini kalau dari sisi kacamatanya teman yang duduk di ATPM DFSK, setelah di track ke belakang dari asal mulanya si konsumen beli mobil ini kan rata-rata yang kredit. Udah gitu ternyata kok kebanyakan kreditnya juga mulai agak mencong-mencong nih angsurannya nih. Jadi ada indikasi bahwa tendensinya adalah supaya nanti diganti uang. Dan uangnya itu buat nutupin kreditnya. Jadi kayak gimana ya? Ada unsur faktor X-nya juga nih yang mau ada sedikit usaha untuk curang gitu. Tapi kalau dari sisi teknis, ada sebagian case yang memang karena ada faktor limitasi dari GPS. Jadi gini, mobil-mobil yang kredit sekarang itu kan sekarang dipasangin GPS. Jadi supaya si leasing itu bisa pantau kan. Kalau misalkan dia hilang atau ditarik sama, itu kan dipasang GPS. Nah itu ada istilahnya sedikit efek juga gitu. Jadi mengganggu kinerja ECU lah gitu. Jadi harusnya bisa sempurna, kebutuhan supply bahan bakarnya jadi terhambat karena ada mekanisme di luar yang didocking di sana gitu. Tapi kan bukannya itu nggak ngambil setrumnya dikit ya kalau misalnya buat tracking GPS gitu ya, maksudnya fungsi buat akselerasi aki kan cuma dipakai cuma pas start aja kan, once dia sudah jalan itu kan rely sama power dari alternator bensin, motor bensin ya itu benar. Tapi kalau untuk sensor-sensor sendiri kan sekarang mobil kan sudah pakai ECU semua kan. Jadi ketika ada leak listrik atau listrik masuk itu bisa mengganggu keseluruhan kinerja juga. Jadi karena dikontrol sama ECU kan. Semua kan ada sensor-sensornya kan, sensor kebutuhan udaranya, oksigen sensor ya kan. Ada sensor buat ngebaca leak, ada sensor buat ngebaca kebutuhan dari suplai udaranya, bahan bakarnya. Itu bisa jadi kacau sih. Bisa jadi kacau. Intinya bisa jadi kacau lah, simpelnya lah gitu. Karena ada alien masuk. Karena gini, karena gue punya pengalaman dulu waktu 2017 kan gue dapat kendaraan kantor operasional itu Wuling Convero batch 1. Batch 1 bener-bener pertama tuh, satu batch pertama itu dibagiin kan buat karyawan kan. Nah, itu gue pernah kejadian, itu mobil batch 1 tuh gue kan bandel. Mobil kantor tuh pasti gue tak-atik kan. Plafonsnya gue ganti, gue pasang subwoofer ya kan, pasang power ampli. Ya. Suatu kejadian mobil itu nggak jalan. Jadi di starter nggak mau. Udah di starter nggak mau. Ketika mau, power steeringnya berat. Nah, ya kan, terus matiin lagi, nyalain lagi, matiin lagi, nyalain lagi, mau dipakai lagi normal. Akhirnya ditarik itu mobil untuk dianalisa. Ternyata memang ada suntik-menyuntik yang nggak sesuai dengan pabrikan, punya guidance. Gitu. Itu pengalaman pribadi sih. Jadi lucu. Jadi pernah jadi kejadian kayak gitu di jalan. Simpelnya kalau mungkin kayak kita komputer lah ya, kita laptop gitu, kita RAM punya 3 GB, kita install banyak aplikasi jadi berat ya. Iya.
Jadi kayak butuh di-refresh lagi gitu. Mungkin juga kalau mobil-mobil tadi yang nanjak nggak kuat, mungkin dimatiin, cabut aki, pasang lagi juga kemungkinan besar solve kok gitu. Mobil kan sama juga, ECU kan komputer juga sama kayak handphone. Ketika dia crash program, ya udah shutdown, hidupin lagi gitu. Cuman kan mereka cari poin itu, titik lemahnya buat nge-shoe kan, buat cari duit. Yang gue dengar dari orang DFSK sih begitu. Ah itu mah ngeduitin kita aja gitu intinya sih. Iya. Luar biasa nih. Misalnya. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan gitu seputar otomotif, ini langsung aja ya, silakan ya. Bahan lagi Yam. Sorry, Ya. Ini kan ada isu-isu DFSK kayak gini, ini memacu customer lain supaya membeli yang lebih bagus dari DFSK, yaitu Wuling. Nah, promosi juga nih ya bro ya. Ya, jadi gimana bro, Wuling itu lebih tenaga dibanding DFSK bro? Ya, gue juga coba melepaskan atribut Wuling ya, karena kan sekarang baju gue udah balik ke Hino lagi ya. Jadi, tapi alhamdulillah gue pakai yang Cortez itu sih gue belum menemukan ada kendala ya. Artinya suspensinya nyaman karena kaki-kaki belakangnya itu sudah menggunakan independent suspension, jadi berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan Innova Reborn aja masih pakai torsion beam. Torsion beam itu kayak satu lengan doang ya kan begini, sini roda, sini roda. Jadi kalau kena miring ya pasti miring semua. Nggak ada efek untuk nahan body roll-nya. Tapi kalau independen kan seperti jari gini kan. Nah, sini roda. Jadi dia kalau satu naik, satu masih bertahan di sini. Tapi kalau torsion beam kan, nah lebih beresiko untuk terguling gitu lah. Artinya lebih nyaman dan lebih safety. Itu yang gue juga agak amazed ya dengan harga yang cuma range 200 sampai 300. Tapi teknologinya sudah ngelebihin Innova Reborn, Venturer sekalipun gitu yang harganya udah mau 500 juta gitu loh. Ya itu kenapa ya, dari sisi apa ya mereka bisa cost efisiennya bisa itu ya? Ya salah satunya sih gitu. Iya. Lebih banyak itu gimana ya? Padahal pabriknya sama-sama di Indonesia atau ya gini. ada CBU-nya ya di sana? Enggak kan, impor dari Cina? Enggak. Udah kan TKDN-nya juga tinggi sekali kan. Jadi gini, pabrik itu si Wuling itu kan di Delta Mas Cikarang. Dia punya lahan 60 hektar. Jadi pabriknya di situ, ini yang bikin efisien ya. Pabriknya di situ, kemudian produsen-produsen, pabrik-pabrik buat vendor-vendornya, semua disinergikan di satu tempat. Jadi bener-bener cut operational cost untuk masalah logistik. Jadi cuma mindahin dari satu plan ke plan sebelah, jadi satu area. Jadi nggak ada logistik keluar pergi masuk jalan tol kena bensin ngangkut dari pabrik di Cibitung didorong ke istilahnya ke Astra Gaya Motor untuk jalan sebelah. Itu hilang semua, celing gitu. Jadi itu cut cost-nya paling gede di situ ternyata. Dan di luar juga dia masih mungkin suffer ya, mungkin expected marginnya masih kecil sekali karena cari market dulu kan gitu. Jadi ada beberapa variabel. Yang paling utama ya itu. Jadi sak pabriknya, assembly line-nya sama produksi untuk komponen-komponen partnya tuh dijadikan dalam satu area. Itu strateginya Wuling di sini. 9 triliun dia investasi di Delta Mas Cikarang. Gitu. Produk mah bagus. Audionya top. Kalau untuk sustainability-nya gimana ya? Maksudnya kalau kita ngelihat jangka panjangnya nih, maksudnya pernah ada case juga yang Geely akhirnya mereka kurang berhasil nih. Ya, jadi juga itu gimana tuh? Ilustrasi gini Pak Dimas. Jadi Wuling itu bikin pabrik ibaratnya tuh ya, dia punya sebuah oven panggangan roti yang ukuran jumbo. Ya. Jadi kita offering ketika production levelnya masih sanggup ya kan, kita cuma pakai 50% misalnya ya. Itu kita offering. Pernah dengar merek MG, Morris Garage, Pak, yang dari British? Itu diproduksi di pabrik Wuling. Nah, terus pernah dengar masih ada di jalanan sih sekarang. MG itu banyak. Sekarang lagi expand dealership-nya lagi banyak dibuka. Kalau bapak-bapak di grup ini ada yang mau buka dealership MG, silakan mengajukan gitu. Nah, singkat cerita ini merek British, merek England ya kan, Inggris, tapi diproduksi oleh pabriknya Wuling di Delta Mas Cikarang, MG ZS. Nah, itu dibikin di Cikarang. Di luar itu apa lagi? Nah, Chevrolet Captiva kan putus diganti dengan Wuling Almas di Indonesia. Tapi di Thailand kan masih ada New Chevrolet Captiva dengan produk yang serupa dan sebangun dengan Wuling Almas. Gitu. Makanya orang di sini kalau beli Almas banyak di rebate, ya kan, logo Wulingnya buang ganti pasang Chevrolet, seolah-olah ini market Thailand gitu kan. Barangnya sama kayak Xenia dan Avanza. Jadi dia akan offering terus sampai lama-lama mungkin apa? VW misalkan Volkswagen mau hadir lagi di sini, pabriknya di mana mungkin dibikinnya di pabriknya Wuling juga. Gitu.
gitu. Jadi dia punya mesin jahit gede nih, ovennya gede nih. Ya kan, ayo lo mau gue bikinin apa sih nih? Merek lo, ntar gue rebadge kan gitu. Gitu kira-kira Pak Dimas. Jadi sustainability-nya bertahan dengan cara itu. Selain buat brand dia sendiri, dia akan create brand-brand lain di oven yang tadi gede itu, oven yang di Cikarang itu. Gitu. Iya, iya. Di sana. Kecuali kalau memang yang asli Inggris ya kayak Range Rover atau apa. Ya, Itu. ya. Tapi kan price-nya kan ya beda segmen lah ya. Kalau mau yang ngejar masifnya yang market Indonesia yang middle begitu ya, itu kan gemuknya di situ ya. Low MPV dan MPV itu kan lagi rame banget. Ya, sama SUV low ya kan. SUV low itu kayak Terios, Ras tuh SUV low itu marketnya juga gemuk sekarang. Kalau MPV ya kita sama-sama tahu lah ya, Avanza, Expander itu kan mungkin menguasai 45% market share dari ya dari semua line up produk gitu ya, dari sedan ya kan, hatchback, SUV. Nah, MPV low itu mungkin 45% sendiri, baru yang lain belah-belah tuh. Iya. Convero tuh nggak kena PPNBM ya? Convero kena, Pak. Jadi Convero itu kan memang 1490-an Oh, yang cc. Almas yang enggak ya? Iya, itu TKDN, Pak. TKDN-nya masih cukup tinggi. Gitu. Tapi Elmas juga cocok lah, apalagi ada Pak Dibio nih kan, eksekutif muda dari perbankan ya kan, pakai Almas ya kan. Voice comment ya kan, tinggal bilang, halo Wuling, halo, saya kepanasan. Jadi phase 2. Jadi gini, kalau phase 1 atau fase 1 itu kita hanya instruksikan perintah 1. Misalkan nyalakan AC, ya kan? Nah, putar blower. Tapi kalau ini udah phase 2, udah tahap step kedua, lebih advance. Jadi cuma halo Wuling, saya kepanasan. Nah, Oke, saya akan turunkan suhu 1 derajat. Jadi kita udah phase 2, udah kayak orang ngobrol, artificial intelligence ya. Biasanya orang bilang apa sih AI gitu kan. Nah itu. Jadi ya no worries lah beli. Ya, tapi gitu. memang Almas memang keren sih kalau cockpitnya itu dia ada audio head unit itu memang gede banget. Iya, kayak Tesla kan. Kayak Tesla betul gitu, kayak ada iPad-nya lah gede banget. Iya. Itu cuman kadang-kadang riskan ya, terutama mungkin kalau yang rumah daerah banjir gitu ya, maksudnya once itu electrical ya. Kelar sih udah. Ya, elektrikalnya Bang tinggi. Rumah gua dong. Pengalaman ya, Yam. Rumah gua dong banjir. Antilop juga sama. Antilop, Kartini ya, Beb ya. Iya, tapi enggak lah kedepannya dibenahin lah. Tapi kemarin banjir di Cikarang tuh cukup rame sih. Jadi kantor gue tuh sampai gue buka buat bangsal pengungsian warga. Tuh ada 3 desa kan. Kampung Mareleng, Kampung Cibuntu, sama perumahan warga seberang GKW. Gue buka tuh 300 orang masuk kantor untuk ngungsi gitu, untuk tidur. Iya. Lihat gue di Detik juga ada beritanya juga. Iya, ada ya. Itu di pabrik. Iya, itu memang gue buka. Jadi ada sedikit inilah, kantor pusat, hati-hati begini begitu, enggak gue yang tanggung jawab. Gue bilang, gue buka semua gerbang, gue buka. Cuman ruang office gue kunci, udah pakai semua ruangan. Nah yang unik ya itu, gue bawa kapal kan, bawa kapal karet. Gue gendong di atas mobil, ya kan, terus ada warga yang masih nyangkut di perumahan, suruh anak-anak jemput. Udah kayak tim SAR aja gue, lebih cepat luar dari tim biasa, SAR. luar biasa. Iya, ya nggak apa-apa lah, CSR lah sekali-sekali. Iya, CSR ya. Ya intinya menarik sih, bisnis otomotif ini menarik karena memang kalau beberapa orang ya banyak kan suka dengan dunia otomotif ya masih bergairah lah untuk bisnisnya, untuk future-nya, untuk dinikmatin bareng ya kan, produk-produk sekarang juga bagus-bagus, harga juga banyak variabel bisa dikredit dengan cara syariah juga ya Pak Dibio ya. Iya sih, ya apalagi dari zaman dulu ya, dari zaman kita SMP gitu. Maksudnya kan otomotif udah kita ngerakit-rakit motor. Iya, sewa ojek, ikutan ke Iya. Dulu ngerakitnya baling-baling. Itu baling-baling kontroversial. Kayunya kayu balsa loh. Mahal loh itu. Nah, ini pertanyaan lagi nih, Mas Adrian, sorry nih banyak nanya nih. Kalau soal tren electric car di Indonesia, nah ini gimana nih? Maksudnya selama ini kan kita ngelihatnya masih lumayan mahal ya, Tesla atau apa. Betul. Ada kan maksudnya dibikin lebih ke massive scale gitu, lebih murah, lebih affordable?
Ada. Jadi gini, jadi sebenarnya Wuling itu udah punya E100 sama E200 itu yang tadinya mau rilis di tahun ini, tapi lihat situasi masih kayak begini belum stabil, mungkin mundur ke tahun 2022. Nah, DFSK mau nyolong start dengan i3-nya ini gitu. Jadi mungkin kalau kita bilang duluan Hyundai udah duluan ya, ada Kona Electric sama Ioniq ya. Cuman harganya kan range 700. Jadi gini, ini cerita sedikit mobil listrik ya. Mobil listrik itu rata-rata baterainya itu 35 sampai dengan 40 kWh, 35 sampai 40 kWh ya, which is itu kilowatt hour. Jadi kalau kita ngecas di rumah, kalau ngecas di rumah dengan lo 1 jam 1000 watt manteng terus, lo butuh waktu 35.000 atau 40.000 tergantung baterai lo. Jadi 35 jam sampai 40 jam nonstop untuk dari 0 sampai penuh. Nah, tapi kalau lo ambil charging station yang buat di rumah, itu kan semacam adaptor. Nah, lo ambil tarik lagi jaringan listrik yang 7.700 tuh paketnya tuh. Nah, alat yang charging station itu 7.000. Jadi 35 lo bagi 7, bro. Jadi lo punya waktu 5 jam only untuk ngecas sampai penuh. Cuman konsekuensinya lo bayar yang namanya abonemen listrik 7.700. Itu yang masih gue pikirin. Gitu. Mungkin bos gue, owner gue juga pikirin itu. Segmen mana yang mau gue bidik gitu loh. Kalau sekarang bicara mobilnya segmen yang rumah-rumah mewah, misalkan kayak di Pondok Indah atau di daerah Menteng, ya mereka mungkin akan mudah untuk beli Tesla yang harga cuma 1,2 sampai 2,5 miliar gitu kan. Tapi kalau 700 juta kan tanggung ya, 600, 700, ya sekarang harga segitu bisa beli Pajero yang lebih mungkin dikenal orang, atau Fortuner, atau BMW X1 gitu kan. Ya itulah yang mungkin menyebabkan ownernya Arista tuh masih wait and see dulu gitu kan. Tapi gini, salah satu potensinya adalah masuk ke government dulu. Nah, Bro Tio siap-siap government and fleet ya. Kan Ridwan Kamil udah nyatakan bahwa pejabat Pemda eselon tertentu nanti wajib ya kan kendaraan operasional mobil listrik. Nah, itu potensi ya kan. Sama juga di DKI, sama juga di Kementerian Perhubungan. Ya paling kita masuk di situ dulu. Procurement-nya tapi mesti clean tuh, yo. Jadi ada cerita lucu. Ntar. Kalau ngomong procurement ada cerita lucu. Jadi tadi Tio kan sempat ngomong kan Elnusa Petrovin ya. Elnusa itu kan gede ya. Mungkin Bu Email lebih paham lah ya. Nah, itu purchasing-nya itu ada mau ngembalikin dokumen lah kayak jaminan penawaran tender gitu-gitu kan mau dibalikin. Tio datang ya kan. Kalau dealer lain tuh bawainnya kan mungkin benda apa gitu ya. Kalau Tio bawa apa ya? Lo bawain apa, Bro? Bro? Kabur dia. Tio tuh bawain pisang, men. Gila, gue pikir, waduh, vendor lain kayaknya bawainnya barang gitu kan, entah kerudung mahal atau apa gitu kan. Kalau Tio bawain pisang goreng. Dan itu, alhamdulillah, Bulpa welcome ya, bro. Buat nemenin minum kopi ya. Pisang lu ya, bro. Nah, balik lagi ke mobil listrik, oke. Iya. Baru tahu sih, jadi kalau untuk full charge itu di rumah at least butuh 7.000 watt ya. Iya, karena alat itu yang 7.000. Dan sekitarnya itu rumah gua aja cuma 3.300 sih, jadi gua mesti nambah daya lagi nih. Kecuali rumah di Pondok Indah ya, Per. Iya, yang udah 11.000, 44.000 begitu ya aman ya kan. Gitu. Ya, itu masih panjang lah perjalanan mobil listrik, mungkin effectively mulai rame mungkin 5 tahun lagi kalau feeling gue. 3 sampai 5 tahun lagi karena satu ya charging station kan masih sangat terbatas ya kan. Yang kedua mau berapa lama orang ngecas di charging station gitu kan, masa ngantri 5 jam, 3 jam kan lucu. Ada sih fast charging, ada yang 1 jam, 2 jam, tapi kalau seringan dipakai, frekuensinya dalam sebulan dipakai 3 kali, 5 kali, baterainya cepat rusak. Kan lucu, sedangkan harga baterai mobil listrik itu hampir 40% dari harga mobilnya. Kan kelihatan, bro. Fast charging station itu berarti itu nanti dari pemerintah yang sediain ya? Misalnya kalau Pertamina atau kayak BBG lah ada kayak gitu. Nah, itu kan yang terakhir gue dengar kan memang agak konflik interest ya. Artinya PLN yang nyediain source listriknya, tapi itu kan bagian dari SPBU, nanti SPBL kan listrik kan. Jadi nggak tahu nih, mungkin Bu Email bisa kasih penjelasan nantinya nanti yang kelola komentar Pertamina apa PLN kan gitu. Apa Perta PLN joint venture. Berarti kalau yang sekarang yang udah turun ke jalan itu mereka ya charging sendiri di rumah ya kayak itu DPR tuh siapa Bambang Susatyo gitu ya, dia kan punya tuh yang Tesla gitu tuh. Punya, iya, mesti dapat apa?
alatnya charging station sendiri di rumah yang portable pasang di garasi. Tapi harus tarik yang 7 ribuan dulu. Karena kalau nggak kan lama, 35 kWh 35 jam lo ngecas dari nol. Dan itu jalan paling berapa ya? 100. Pokoknya gini, kemarin gue sempat ngitung, kalau seminggu kantor cuma jarak 20 kilo pulang pergi itu efektif Sabtu Minggu mobilnya dicas di rumah, Senin lo kerja lagi gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu, 150 kilo. Berapa ya lupa gua, 200 kilo apa. Sekali ngecas penuh gitu kan, sekali ngecas penuh. Ya gitu sih. Menarik sih, tapi masih jauh lah. Tapi kalau Wuling lucu tuh, nanti yang E100 atau 200 mungkin harganya cuma 100 jutaan something, tapi kayaknya keluarnya diundur gitu. Karena Wuling sendiri tahun ini ya ngeluarin Convero yang CVT, yang Matic, sama Convero yang facelift, yang iklannya sudah beredar di media. Wuling Convero tapi mukanya digantengin sedikit, tapi tetap jelek menurut gua. Nah, kalau yang berikutnya lagi Almas RS. Nah, Almas RS lucu mobilnya. Nanti aplikasinya sinkron dengan handphone, dengan Android atau iPhone. Jadi, lo di kantor, mobil lo di rumah, lo bisa nyalain mesin, lo panasin tuh mobil dari kantor. Wah, itu sih keren banget. Gitu. Itu teknologi advance-nya Wuling Almas RS. Ya, mirip kayak Honda kan punya Honda Sensing ya. Honda Sensing itu kan kurang lebih yang gue tahu, yang bisa ngebaca garis marka jalan. Kalau ada orang lewat bisa otomatis ngerem gitu kan. Itu dimiliki juga sama si Wuling Almas RS ya, yang ada kode RS-nya. Jadi lagi ngetren tuh kan, mobil-mobil dilengkapi dengan artificial intelligence kayak gitu. Jadi lucu sih mobil sekarang. Jadi kalau ngelenceng dari garis putih itu dia langsung ngebenerin sendiri, ada corrective action-nya gitu. Wah, keren banget. Tapi ya which is kalau yang buat mobil yang AI gitu yang bisa self driving itu mungkin ya agak susah juga, nggak kebayang juga sih, kecuali kalau dipakai di kawasan kampus apa yang memang yang udah kebaca loh, trafficnya nggak terlalu banyak. Di Jakarta kan baru keluar komplek aja ruwet ya. Iya ya kayak gitu sih gambaran perkembangan teknologi otomotif terkini udah sampai di situ. Cuman kan segmentasinya aja yang membedakan. Nanti misalkan yang pakai sensing, pakai AI itu level tertentu, mungkin yang jalurnya cuma nganter sekolah ya kan, untuk kantor rutenya tetap gitu. Kalau kayak gua dari ujung berung ke ujung berang gitu sih nggak bakal kepake punya gitu, apalagi nyetirnya belarakan ya, ngebut kanan ngebut kiri ya nggak efektif. Itu dipakai di plan tuh, Per. Kalau misalnya itu tuh buat dari mana, misalnya dari warehouse misalnya ke kantin atau ke apa rame-rame. Ya sebenarnya bisa kalau misalkan rumahnya di daerah Senayan atau Bintaro, kantornya di daerah-daerah pusat gitu kan, bisa sih. Most likely kan jalan tol ya. Jadi kalau jalan tol kan dia ngebaca garis putih kan, bisa korektif dia gitu. Iya. Oke. Terima kasih banget. Jelas aja nih. Sama-sama. Nanti kalau yang mau nanya lebih lanjut, mau diskusi mau beli mobil apa, mau dibantu dijualin, boleh ya ke nama saya nih, ada di sini. Ada Instagramnya juga. Atau di Japri. Oh iya, jangan lupa. Ntar gue tanggal 18 ada ngisi talk show juga sih mengenai perkembangan dunia otomotif. Cuma belum tahu bakal di-share-nya di mana. Gitu. Nah, itu boleh juga tuh di-share tuh nanti. Gue 18 ada live di mana, lupa. Gue di studio mana gitu, daerah-daerah Sarming. Sama TV atau maksudnya komunitas atau radio atau? Bisa ke TV. Cuman TV-nya belum tahu. Tapi gue udah dapat invitation-nya sih gitu. Ya sama sih kayak gini sih, konteksnya sama, ngebaca kondisi market kemarin, sekarang, masa pandemi, dan nanti ke depan ya kan, terus perkembangan mobil listrik akan kayak gimana, terus aplikasinya kayak gimana, mobil yang mau keluar tahun ini apa ya, sama sih sebenarnya sama kayak model yang ini juga. Gitu. Iya. Oke, dari tadi nih denger Mas Adrian terus nih, kalau sekarang dari sisi perspektif Salesforce nih yang di lapangan nih, gimana nih? Yuk, kita kan tahu dulu ya kita masih di posisi krismon lah ya, maksudnya pandemi semua segala macam gitu. Nah, trik lo biar nge-close SPK atau apa itu challenge-nya gimana? Boleh nggak diceritain sedikit nih? Biar kita yang awam suka tahu nih, karena kan sales otomotif kan lumayan agresif ya, maksudnya di mall atau apa, atau kita kadang-kadang dapat iklan juga gitu kan di SMS atau di WA. Nah itu gimana, Yo? Oke. Ceritain sedikit nggak ya? Oke.
Sebelumnya kita kalau misalnya kilas balik ke 2020 memang masih banyak customer yang mudah kita, bukan mudah sih ya, banyak yang butuh mobil, butuh truk khususnya untuk pembelian mudah ya. Tapi pas semenjak pandemik ini memang sangat-sangat sulit, apalagi untuk ketemu customer aja susah ya. Apalagi untuk ketemu meeting, visit, mereka bilang, wah sorry nih lagi nggak bisa ketemu dulu, ada PSBB, apa-apa. Nah, trik-trik kita, nah sekarang udah ada mulai namanya digital marketing nih. Nah, kita manfaatin media sosial yang ada sekarang ini kayak FB, Instagram, melalui TikTok malah. Nah, ini kemarin kita juga training nih masalah digital marketing. Cukup menarik juga supaya bagaimana iklan itu customer tertarik untuk sekarang lebih banyak orang ngelihat kayak YouTube, FB itu lebih banyak. Nah, kita memanfaatkan memanfaatkan akomodasi itu dengan cara kita buat iklan di media sosial lebih banyak gitu ya. Dan tidak lupa juga sih ada gift-giftnya lah untuk customer, cashback, ada cicilan ringan, ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Nah, itu supaya customer lebih tertarik ke kita. Tapi kalau untuk untuk penjualan mobil memang masih sedikit lesu ya, dengan trik-trik yang seperti tadi itu ya Yam ya. Media sosial kita manfaatkan, digital marketing lah ibaratnya, kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Gitu Yam. Kalau dulu sebelum pandemi sama sekarang target berapa? Kalau sebelum pandemi target sebulan berapa SPK close? Sebelum pandemi kenapa ya? Target SPK sebelum pandemi sama sekarang pas relaksasi PNBM nih. Oh, target dulu tetap sih minimal ada penjualan 3 sampai 5 setiap bulannya gitu. 5 unit setiap bulan. Iya, betul. Jadi selama, dan kan kebetulan gue kan yang bagian fleetnya ya, jadi sekali repeat order ada 12, ada 15, 20. Dan kita ada tim juga ya, dalam tim GSO itu ada 3 orang. Jadi masing-masing punya peran masing-masing untuk menjalankan tugasnya, untuk lapangan, untuk dokumen, untuk after sales-nya. Jadi lebih lebih teratur lah kalau yang untuk fleetnya ini ya. Jadi untuk retail memang lebih, yang penting setiap bulan adalah SPK-nya. Gitu ya. Ya 5 lah ya, bro Aman, Adrian. aman aja. Aman. Selama ada penjualan sih aman lah. Aman aja. Iya. Memang masih sedikit Senin Kemis, tapi perlahan-lahan bangkit lah 2021 semester, setengah semester ini mudah-mudahan ya bro ya. Habis lebaran ya bro ya. Dia udah recovery kok. Amin. Semuanya juga nggak cuma otomotif ya, kayak ya semua lah kita berharap lah. Kita doain semua juga pulih kembali, intinya gitu ya. Jadi masalah vaksin gimana nih, di grup ada yang udah vaksin divaksin otomotif belum nih? Gitu ya. Thank you. Iya. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan nih, kayaknya pada di chatnya sih banyak nih. Ya di chat banyak nih, ada pertanyaan banyak nih. Ya. Coba nggak bisa ngelihat di chatnya, gimana caranya ya? Itu dijawab dulu tuh pertanyaannya Vina. Baca tuh ya, tuh dijawab tuh. Itu hair dryer sama microwave sama AC nyala bareng aja. Nggak berebut. Bukan itu ya? Gue bacain tuh, maaf OOT, tapi Tio kenapa kayak jadi narsum bakso borak gitu sih? Manjat, itu pertanyaan Vina yang manjat. Jadi kalau mau jual mobil terus beli baru, apakah saat ini momen yang oke? Jawab dong. Masih. Bro, ada yang nanya ya? Jawab bro. Jadi gini, kita lihat dulu situasinya. Kalau jual saat ini udah pasti harganya lagi jelek, ya kan? Tapi kalau urgensinya lo emang udah passion banget, siap dana buat beli mobil, ya udah, let it go. Lo lepas mobil, lo beli yang baru sih, nggak ada masalah. Tapi kalau menurut gua pribadi untuk beli mobil baru sekarang sih belum lah ya. Kecuali kalau Bu Imel itu kan baru beli mobil. Bokis marah. Walaupun harga jual kembali pasti turun. Karena gini,
pedagang mobil bekas itu bener-bener wait and see. Karena kalau salah beli, kejeblos, bisa jualnya lagi, ruginya puluhan juta. Gitu. Kan gue juga teman-teman di WTC, Mangga 2 Square kan pada cerita ya kan, wah gue nahan barang nih bro, jual rugi gitu. Artinya dia beli mobil yang usianya baru di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, ya kan, mobil-mobil MPV low, ya kan, Avanza, Innova, dan sejenisnya. Ya dia kalau mau lepas sekarang ya harus jual rugi, dan kalau dia nggak lepas ya makin rugi kan, duitnya mungkin duit dari bank, cash flow, atau ada fundingnya, ya itu bunga bergulir kan, jalan terus kan, atau dari kur, ya itu ditahan terus, tenggelam sama bunga, lo jual sekarang, jualnya rugi, ya kan, ya serba salah. Harus mengencangkan ikat pinggang, artinya jual rugi, tapi ntar beli lagi ya harganya juga murah lagi. Nah, tapi jualnya lagi ya pasti akan lama lagi, ya itu udah kayak efek domino gitu. Tapi Tapi kalau sekarang memang mobil-mobil bekas tuh cenderung dilepas, dilempar ke luar Jakarta ya, ke daerah-daerah ya, Purbolinggo, apa gitu ya, ke Jawa ya. Betul, ya karena tergantung jadi proposal mobilnya juga ya. Kalau yang kayak tadi gue bilang low MPV itu masih tarikan permintaan dari daerah juga masih banyak, karena banyak yang bilang itu laku banget sih di daerah-daerah tuh. Laku. Jadi gini, kan gue juga ada teman pedagang yang di Aceh ya kan. Lucu sih di Aceh tuh mobil kalau nggak putih doang yang laku warna putih. Jadi kalau kayak Avanza ya, kalau mobil Jakarta malah mereka suka karena cenderung medannya nggak berat, karena di daerah itu kayak di Sumatera, Kalimantan banyak jalan rusak tuh lebih banyak. Jadi mobil tuh lebih hancur-hancur kalau di sana gitu. Malah mereka bilang mobil Jakarta malah bagus. Gue juga bingung ya, padahal kena macet terus. Tapi kan most likely jalannya aspal gitu kan. Setidaknya jalannya aspal. Kalau kena macet malah yang rusak mesinnya, kalau gunung-gunung yang rusak bannya doang sebenarnya sih. Kaki-kaki ya kan, suspensi sistem ya kan. Tapi kan mobil di Jakarta kan rata-rata kalau mobil bekas kantor kan dirawat kan, artinya mobil kantor kan at all cost kan, istilahnya udah waktunya harus servis, pasti servis dengan semua pelayanan terbaik yang bisa didapat gitu kan. Gitu. Kalau di daerah udah turun ke daerah ya mungkin kan servisnya entar atau cariin part-part KW ya kan, part-part yang sama abal. Kalau ngambil mobil dari daerah gitu ya, misalnya kita ganti platnya, misalnya Bali, Deka gitu ya, kan banyak nih sekarang di Bali atau di daerah-daerah industri pariwisata ya, klaster pariwisata, mereka hotel tuh pada ngelego aset tuh. Nah itu gimana ya? Ininya dari segi harga mobil-mobil di daerah lebih murah atau gimana ya? Soalnya banyak juga ngobrol sama teman, mereka pada nawarin juga kayak gitu. Iya, kalau lebih murah pasti lebih murah. Cuman kondisi kalau beli mobil daerah-daerah jangan, karena lo nggak bisa lihat langsung, susah. Karena banyak hal-hal yang nggak kelihatan kasat mata, kayak mesin dibikin halus dengan cara dimasukin pisang ke dalam tempat masukin olinya ya kan, jadi sakit harusnya jangan masukin pisang lah. Metal duduknya harusnya udah kena karena sering telat ganti olinya udah encer ya kan, udah bunyi tak gitu, supaya bunyinya halus masukin pisang. Ada aja lah kalau ngaruh ya pisang ya. Iya kan, meningkatkan viskositas kan, kental kan, jadi menghaluskan bunyi getaran, padahal udah rontok semua dalamnya, sekalinya dibuka udah oblak semua isinya gitu. Janganlah, kalau bisa kalau ambil mobil second harus lihat sendiri langsung ya, kalau nggak minimal diskusi sama gue lah gitu. Pakar otomotif. Nah, masih belajar kok. Sekarang juga marketplace itu kayak mobil gitu udah mulai banyak ya. Betul, ya ada Carmudi, ada Carsom, Auto.com ya kan, banyak banget karena startup kayak gitu ya. Nah itu seberapa aman ya kalau misalnya kita beli sama mereka dibandingin sama kayak dealer-dealer konvensional gitu ya? Gini, ilustrasinya gini, jadi mereka itu juga punya tim ahli yang mereka juga comot dari bengkel, dari kepala-kepala bengkel dealer resmi, dari orang-orang service advisor, mekanik bengkel resmi. Jadi menurut gua sih kalau mereka udah punya brand ya kayak Carmudi atau apa marketplace, safety aja, karena mereka udah melakukan checking kan. Dan mungkin malah price-nya kan agak di atas daripada yang di luar marketplace gitu kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau gua sih lebih seneng sih lihat barangnya langsung pribadi gitu. Kalau saran gua sih lihat langsung lah, tetap lah. Karena kan kita nggak bisa takar kan skill, knowledge dan intuisi dan experience-nya orang-orang itu yang di hijack untuk join ke mereka, kan kita juga nggak tahu. Gitu. Iya ya, maksud gue juga sekarang lumayan banyak ya. Cuman kan maksud gue kayak mobil kan bukan fast moving goods lah ya, bukan kayak lu jual sepatu apa. Gitu. Mereka lumayan banyak ya, maksudnya agresif juga loh gitu. Maksudnya penetrasinya marketplace buat mobil di Indonesia.
Ya sekarang mobil baru tiap tahun 1 juta turun ke jalan kan potensinya kan second-nya juga kan beredaran banyak ya kan. Tapi kalau ngomong soal car ownership ratio di Indonesia itu gue pernah baca malah lebih rendah juga loh dibandingin kayak negara lain ya, kayak Malaysia atau Thailand. Kalau Singapura out of ini lah ya, karena mereka pasti padat kan. MRT. Oh iya, pakai umum ya, umumnya udah memadai ya. Betul gitu. Agak kaget juga sih, wah mobil banyak di Indonesia, cuman car ownership ratio-nya masih lebih rendah gitu loh. Density-nya rendah karena populasinya besar ya kan, dan kepulauan belum tersebar gitu kan. Dan GDP-nya juga kan masih belum terlalu tinggi juga. Memang masih muluk di Jakarta aja, ngumpul di Jakarta aja, di Pulau Jawa lah. Iya, konsentrasinya masih di Pulau Jawa. Jadi pulau-pulau selain Pulau Jawa itu masih densitasnya masih rendah, padatan ownership-nya. Jadi sebenarnya prospek ke depannya ini otomotif masih ini ya? Masih bagus banget. Makanya investor pada datang kan, FSK itu kan, Wuling, berani kan, masuk di segmen middle low ya, middle up, middle low. Iya. Masih oke sih. Ya prinsipnya ya discuss aja kalau ada yang mau trade in, mau jual mobil second ya kan, atau mau beli mobil second atau beli mobil baru ya boleh discuss. Feel free for discuss aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Nyam kayaknya. Mana bacain aja, gue nggak bisa ngelihat. Yuk. Dari Apung ya. Dampak dari pandemi apakah terasa juga untuk low price brand seperti Wuling atau malah naik karena orang mencari alternatif kendaraan yang lebih murah? Nah, kalau dilihat sih ya, gue jawab apa ya. Mungkin untuk low price seperti Wuling ya, itu malah lebih naik ya, Bro Apung ya. Gue lihat ya, terutama untuk second-nya. Nah, lo lihat tuh Wuling kalau udah dulu harga murahnya sekitar 130 ya bro ya, tahun 2000. Convero sekitar 130 juta itu udah dapet lo fasilitas yang seperti Avanza yang udah tipe G lah. Nah itu lebih nyaman, lebih luas kabinnya, tenaganya lebih besar, 1500 cc dan orang lebih pilihannya ke Convero dan Convero S waktu tahun 2017. Ya, 17, 18. Nah, ditambah sama Cortez yang juga harganya 200 juta, 190 udah dapat kayak Innova ya dulu ya. Yeah. Nah, ini orang udah banyak beralih ke Wuling. Lihatlah sekarang di jalan juga udah banyak Wuling, apalagi ditambah pandemi kayak gini, kemungkinan besar orang lebih banyak beli second-nya juga banyak gitu. Nah, mungkin nggak signifikan ya turunnya ya, cuman memang ada turunan tapi banyak juga yang beli Wuling, brand Wuling karena mereka mencari alternatif nyamannya, betul banget, harganya, betul. Jadi kenyamanannya itu yang dicari orang sih untuk saat ini sih Bro Apung ya, gitu. Ya, paling nambahin sedikit dari Bro Tio, gini kan, jadi kalau ilustrasinya sih sebenarnya dengan kondisi kalau kita nggak lihat resale value, apalagi kalau kita ngambilnya udah mobil bekasnya gitu ya, kayak gambarannya kayak Wuling Cortez 2019 yang waktu dulu rilis harganya 280 sekian sampai 290. Sekarang dengan harga 150, 160 udah bisa dapat ya. Umur mobil baru 2 tahun, kilometer masih 40.000 ya kan. Udah dapat fasilitasnya lengkap, lampunya udah LED ya kan, joknya udah semi kulit yang bagus, pakai sunroof ya kan, keduduknya udah captain seat dan suspensinya juga nyaman, kedap suara insulation-nya bagus ya kan. Jadi worth it sih kalau beli Wuling second, masih worth it banget. Memang karena udah kebentuk market price-nya di situ gitu. Jadi pertama rilis misalkan harga 300, sekarang udah 200 kan, 2 tahun 3 tahun turun 100 juta sih gede banget, 30%. Mobil Jepang merek lain paling 10-15%, tapi Wuling depresiasinya pertama ya dari baru ke used car satunya itu 30%-an turunnya kan. Gede banget. Iya. Iya, betul banget. Makanya lah jangan ragu-ragu lah beli Wuling lah. Nah, itu gitu ya Bro Apung ya. Ya, kan teknologinya kan dari General Motor. Wuling itu kan SGMW kan SAIC, General Motor dan Wuling kan tiga company digabung jadi satu kan, berkolaborasi. Jadi sumbangsi teknologinya masing-masing itu ada. Jadi contoh kayak mesinnya, itu kan mesin Chevrolet gitu kan. Terus untuk terus bodinya tuh dia ada apa tuh? Pokoknya body platnya Wuling itu 2 lapis. Kalau mobil ya ilustrasinya kalau apa
Kalau Avanza itu 0,6 mili gitu ya, kalau Wuling itu 0,8. Kira-kira kalau yang Cortez 1 mili. Jadi tebal, jadi platnya itu thermoforming ya, kalau nggak salah thermoforming. Jadi kalau kehantam itu balik lagi gitu. Jadi nggak dekok penyok gitu, nggak gampang penyok lah intinya gitu simpelnya. Betul. Sip. Tebal. Karena dulu pernah pakai yang Convero juga ditabrak motor juga nggak luka gitu. Cuma ya dipoles-poles dikit hilang gitu. Tebal platnya tebal. Kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Iya, tebal. Gue rasain aja tuh pintunya di. Kalau punya mobil. Iya sih. Itu ya jawabannya Bro Apung ya. Cukup jelas ya Bro ya. Nanti kalau mau nanya lagi di chat boleh deh. Boleh. Ini ada tambah lagi, ada pertanyaan lagi Ika nih. Lift yang masuk full elektrik ya. Mau gambarnya lagi dong, mau. Nah, dia bilang lift yang mana Bro? Lift Bro. Gue juga cari beberapa varian, kayaknya ada yang full elektrik, ada yang belum ya. Jadi memang kayaknya sih masih belum masif selling ya. Jadi gue juga belum bisa tahu lebih jauh karena ini juga Nissan ya, kan kita nggak punya Nissan. Ya most likely ya dia Nissan sih, teknologi Nissan, cuman masih gelap lah intinya gitu tuh. Harga Nissan Leaf di atas 600 juta ya kan kondisinya gitu. Ya mirip-mirip lah harga listrik mobil kan, mobil listrik ya di luar Tesla ya, itu kan range-nya kan 600-700 ya harganya. Oke sih, Leaf juga ya bagus. cukup ya Ika ya jawabannya ya. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih dari Vinarwita nih. Jadi kalau mau jual mobil terus beli baru, apakah saat ini momen yang oke? Nah, balik lagi. Udah itu mah. Balik lagi ya kan kalau emang Dari udah urgent ngumpulin banget. modal, sekalian cari yang mau beliin. Si Vinarwita nih ada aja pertanyaan. Sih gue beliin dah. Bu Bos itu mah tinggal tunjuk juga datang mobilnya kan. Apakah ya. jadi momen ini apakah saat momen yang tepat untuk beli mobil baru nih Bro? Jadi gitu kata dia sih. Ada. Ya, tergantung kebutuhan ya kan. Kalau memang urgent beli aja. Tapi kalau untuk dibilang tepat, beli mobil baru tepat. Tapi ngejual mobil second nggak tepat gitu aja saran gua sih. Karena harganya harga corona. Kalau pedagang bilang wah harga koronces nih sekarang nih. Gitu. Iya. Dari beli mobil gue lah kalau gitu biar bisa beli baru. Boleh nanti di Japri ya, kita masukin penawarannya ya. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Dengan ada pakar otomotif di sini nih, kalau untuk mau Pakar lebih jelasnya. masih Bro belajar. Bro Dibio. Dari tadi kan ngebahasnya mobil buat konsumtif nih. Sekarang agak penasaran nih dikit nih, kayak mobil-mobil kayak pick-up, Iya, komersial. komersial gitu. Nah, gue sering ngeliat tuh kalau bak-bak truk tuh ada Adiputro, ada karoseri lah macam-macam. Itu dulu gue pikir kita ketika beli truk, deh contoh beli dia box itu udah sama box, ternyata belum ya, kita milih karoserinya lagi ya. Iya. Kayu kah atau besi kah, pakai AC kah apa gitu ya? Itu custom, jadi sesuai kebutuhan. Tapi itu umum-umum kok, misalkan bak ya bak kayu, bak besi, dan truk. Jadi kalau kita, dealer itu sebenarnya hanya menjual sasis engine ya, kepala kabinnya, roda, ban, sasis tulang, engine, transmission ya, mobilnya jalan. Tapi untuk benda yang nempel di atasnya itu opsional, dan itu semua yang ngerjain rekanan, bukan kita. Permintaan ya. Iya. Itu harga. Jadi kalau berapa itu mahal ya kalau bikin bak misalnya pakai kayu? Jadi mau pakai gimana? tergantung, lo mau kayunya meranti, merbau, apa kayu jati gitu, apa kayu balsa. kayu putih. Yang kuat lagi. Ya, itu kita custom. Jadi kalau kayak yang standar ya, kayak merbau gitu, bikin bak kayu gitu buat angkut-angkut pasir. Kenapa sih kok angkut pasir pakainya bak kayu? Karena pasir basah itu korosif. Kalau bak besi karatan, pakai bak kayu nggak karatan. Nah, itulah kenapa ada orang masih pakai bak kayu. Jadi bak kayu itu range harganya untuk 30 juta sampai 40 juta. Mobilnya sendiri harga sekitar 300 sampai 350. Jadi dengan duit 400 juta lo bisa punya truk dengan bak kayu dengan kubikasi sekitar 6 sampai 8 kubik pasir atau batu atau tanah. Kalau mau kredit 4 tahun ya kan DP 50-60 juta, angsuran mungkin sekitar 9 juta atau 10 juta. Gitu. Nah, kalau sewain itu biasanya angka sewanya di angka 12 juta. Jadi tipis-tipis lah lo. Tapi itu investasi lah gitu. Gue bisa request nggak dimensinya misalnya agak tinggi, itu kan sekarang banyak tuh truk-truk yang odol. Sekarang odol, ketat ya. Jadi kalau misalkan lo ngelewatin yang batas standarnya di sub,
kirnya aja nggak keluar, bahkan STNK lo juga nggak bakal keluar aja. Betul. Bahkan bisa dipenjara loh ya karoserinya kalau ketahuan. Iya, semua ditarik ke polisi nanti dari yang jualnya, karoserinya, semua. Gitu. Lebih ketat lah sekarang peraturannya dari Disub. Iya, ketat banget. Tapi ya gimana ya, diketatin banget dan kita nggak dagang ya, bro. Jadi nggak jual. Susah sih emang nih. Si malakama memang. Ketat-ketat enggak sih sebenarnya ya. Kalau nyolong-nyolong panjang dikit, ACC di lapangan masih bisa ya. Jadi misalkan panjang standar bak, menurut Disub untuk mobil tertentu ini bak besi misalkan 4 meter ya. Kalau bikin 4,5 ya di lapangan pas pagi ngekir di Pulau Gadung ya bayar 500.000. Tapi itu kan memang itu ranahnya Disub kan, makanya polisi jarang berhentiin truk kan ya. Kalau itu memang ininya Disub ya. Betul, itu memang Disub, koordinasinya dengan Disub. Betul banget. Iya. Oh, tambahan lagi ya buat tadi yang lo bilang Adi Putro itu dia lebih ke bis ya. Kalau Adi Putro, Laksana, kalau untuk yang karoseri kayak bak-bak itu karoserinya karya teknik, BES macam-macam. Gitu-gitulah Adi Citra, Sumber Motor, Puma, Putra gitu-gitu yang sering lihat peneng-penengnya di box tuh kan ada tulisan Putra gitu kan, itu karoseri Putra. Iya, betul. Sasisnya jangan lupa beli Hino ya kalau mau bikin bis ya. Jangan lupa Hino ya. Iya, karena kita market leader, bro. Jadi top of mind ya kan, resale value-nya juga jelas. Pelayanan after sales service-nya juga udah standar kan lo Hino gitu. Iya, betul. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak nih? Mana lagi ya? Nanya dong. Oh, nih Siap. ada dari Om Arda. Vino nih, Vino. Vino ada. Hervino Fabrika nih. Mana? Bro. Mana? Pendapat bapak-bapak tentang masa depan otomotif ke depan bagaimana? Soalnya kan mau nggak mau pemerintah pasti mengembangkan angkutan massal terutama di kota-kota besar. Jadi pendapat bapak-bapak tentang masa depan otomotif ke depan bagaimana nih? Ya, Bro Tio mau jawab silahkan. Masih gua cerna dulu nih pertanyaannya nih. Udah dibahas Malih tadi. Oh, udah ya? Udah dibahas ya? Wah. Arda tuh tadi pengen. Lanjut Arda. Yang lain. Hadir. Surabaya, area Surabaya. Oh, daerah ya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, Arda nih. Daerah mau nanya. Mumpung ada bos-bos nih. Bos Arda Ini nih. pertanyaannya sangat-sangat awam ya. Jadi kebanyakan kita kan orang kebanyakan pengen peace of mind ya. Jadi kayak ngebahasnya reliability gitu. Jadi pengen tahu sih sebenarnya kalau penjualan kendaraan ini kan reliability itu berbanding lurus nggak sih dengan popularitas ya? Jadi kayak harga depreciation price-nya juga apa dia emang sebanding dengan durability kan bisa dibilang nggak bodinya doang kan under deal-nya kayak gitu kan apa dia tuh yang populer kan kebanyakan memang yang leather frame kayak gitu kan. Nah, itu gimana sih maksudnya apa memang dari itu bisa kebaca gitu dari sudut pandang bos-bos Hino ini. Monggo di-share. Penasaran. Simpelnya gini, jadi kalau mobil satu, ketika dia sudah populer, kenapa populer? Karena satu histori, ya kan dari orang tua kita, bahkan orang tuanya orang tua kita sudah kenal merek itu, dan mobil itu sudah hadir di Indonesia, atau mungkin di dunia itu sudah duluan, misalkan kayak merek Toyota, let's say, mungkin tahun 80-an, Kijang, reliable, leather frame gitu kan. Nah, didukung juga dengan konsep sistemnya si Astra ya untuk after sales-nya udah baku standar ya kan dan jaringan outlet-nya sudah banyak ya kan berapa ratus outlet se-Indonesia. Jadi otomatis udah pasti akan seiring dengan pricing-nya. Kenapa? Kadang gue berpikir Innova tuh overpriced banget ya. Bener kata tadi Bro Tio sempat ngomong ya kan dengan harga lebih murah bisa beli Wuling gitu kan. Tapi kan cost of investment tadi, ngidupin organisasi yang begitu besar, terus pengembangan teknologi yang mungkin dia yang memulai di awal gitu kan, kalau yang lain mungkin kopi atau ngebelah dari produk yang udah ada gitu kan, dibeli, di chopping ya kan, dilihat isinya apa gitu kan bisa. Jadi cost of development-nya mungkin dia besar. Satu, momen buat ngambil profitnya juga udah saatnya ambil profit, karena kan dia juga harus berkembang, harus survive. Research and development juga, cost lagi, ya kan ngembangin mobil listrik. Toyota kan juga ntar hadir kan, kayak apa sih, Cross ya, atau apa itu kan nanti kan ada yang hybrid dan elektrik. Jadi intinya semakin besar suatu brand, ya kan semakin lama dia sudah hadir di sini, sudah dikenal masyarakat banyak, dan semakin banyak outletnya, di mana sudah didukung dengan layanan purna jual yang sangat memadai, ya kan spare part-nya gampang dicari, pasti ya harganya bertahan tinggi. Gitu, walaupun
kadang nggak sebanding dengan teknologi yang disematkan di dalamnya gitu, ya kan? Memang kayak semacam ironi juga, ya kan? Oh, Almas itu advance banget teknologinya, bla bla bla. CR-V harganya lebih mahal, ya kan? Mungkin Almas itu kan dengan mesinnya 1500 cc turbo, ya kan, itu kan di segmennya CR-V turbo, tapi harganya cuma 60% CR-V turbo, kan gitu ya. CR-V 500 sampai 600, Wuling cuma 350, ya kan. Nah, itu kan kayak ironi gitu, tapi balik lagi ke apa tadi Market namanya? ya, balik bareng market lagi ya. Market, ya kan, ke reliability, kenyamanan di hati, ya kan, karena merek si Honda itu kan udah puluhan tahun, sedangkan Wuling baru jalan 4 tahun, kan gitu ya. Belum 5 tahun aja belum, gitu kan, masih ada rasa was-was, ya kan. Makanya mungkin rasa was-was itu terbayarkan dengan harga yang lebih murah tadi, mungkin karena untuk mengantisipasi kalau dijual lagi pun harganya jatuh, kan gitu ya, kira-kira ya. Ya itu sebenarnya udah diprediksikan. Cuman gini, kalau strateginya kita jualan sih gini, untuk pakai 5 tahun ya namanya produk baru, apalagi dikembangkan sama General Motor, ya insya Allah pede lah. Nah, investmentnya adalah ketika Wuling 300 juta, Almas, CR-V 500 juta, beli Wuling, sisanya 200 juta. 200 jutanya itu kan berarti kan di spare buat variabel yang nilainya tambah atau dibelikan aset properti tidak bergerak. Jadi sales gua dulu di Wuling gua ajarin begitu, ya kan, Pak ngapain beli CR-V 500 juta, Pak? Almas 300 juta, 200-nya beliin emas nilainya naik. Beliin variabel investasi yang lain, value-nya bertambah. Mobil udah bisa pakai, ya kan? Atau belikan mobil satu lagi buat istri, kan gitu. Jadi beli Almas dengan budget 500 bisa beli mobil 2 baru. Satu yang Almas, satu yang Convero, misalkan satu Almas, satu Ortes, misalkan. Sedangkan kalau dibelikan CR-V cuma dapat satu, kan kira-kira kayak gitu sih. Tinggal balik lagi ke kita, butuhnya apa gitu. Oh, butuh prestis, nggak mau pakai merek Cina, ya go ahead, beli aja, ada pilihannya banyak, ada Fortuner, Pajero, CR-V yang di kelas harga 500-an kan gitu. Balik lagi ke kita lah, customize aja. Nyamannya gimana? Kalau gua sih, karena gua jujur ya, gua lepas atribut merek ya. Kalau gua punya duit 300 juta, gua ya daripada beli Almas baru, gua masih pilih CR-V second sih terus terang, atau Fortuner second. Ya balik lagi seperti Pak Arda bilang, kenyamanan, reliable, dan gue masih pikirin resale value kok, nggak gue pungkirin gitu. Gue mau mobil gue pakai 3 tahun, 5 tahun, harganya masih stabil, masih agak-agak tinggi kan. Jadi balik lagi ke kita sih. Gitu. Tapi kalau buat operasional, makanya gini, mobil merek baru, ya nyerangnya pasti ke fleet dulu, ke rental dulu, hantem, dar, supaya terlihat reliability-nya kelihatan di sana. Ya kan, wah, berseliweran nih, Wuling dipakai, taksi misalkan gitu, berseliweran nih dipakai di taksi atau di rental, di trek atau di mana. Nah, orang kan jadi melihat kan, oh iya durable juga ya gitu. Nih, gue juga sebenarnya sempat lagi garap sih masukin Cortez buat air crew-nya Garuda lewat Aerotrans, karena kan terakhir pakai expander kan. Expander harganya 250-an something, yang which is kalau gue masukin Wuling Cortez yang harganya mirip-mirip, tapi fiturnya banyak ya. Jauh banget bedanya gitu. Kalau itu masuk kan terlihat tuh 250 mobil berseliweran nganterin pilot ya kan. Orang kan jadi ngeliat juga lama-lama gitu. Ngederek resale value juga, ngederek penjualan juga. Kayak gitu sih. Nanya lagi nih. Siap. Pak Ceper, Pak Adrian. Aman aja. Sama lah. Mohon izin Pak Dimas. Ini sih apa kayak kan kita kalau mitos yang mobil-mobil baru kan tadi Bro Ceper udah bilang kalau ECU itu udah umum ya sekarang ya, jadi electric itu udah sangat kompleks. Bener nggak sih kalau misalnya semakin kompleks kendaraan, mesin ataupun apapun ya di dalam mobil itu semakin unreliable ya, semakin gampang rusak. Nah, sensor-sensor kayak gitu. Ini menarik. Jadi gini, ada teman dekat gue itu punya BMW X1 ya, which is dia beli 2 tahun lalu 770 juta, ya kan. Waranti 3 years pertama gratis, ya kan, free. Menjelang 3 years kurang sebulan, mobilnya terdeteksi overheat. Lucu dong, mobil BMW X1 beli dari baru, pakai baru 3 tahun kurang. S-Drive ya, S-Drive itu. X1, ya X1. BMW X1 X-Drive bener. Itu overheat, ya kan. Dan dia ternyata untung masih waranti ya kan, dia kan 3 tahun bisa extend 2 tahun ya kalau BMW gitu kan. Jadi dia langsung bawa ke tempat BMW Astra Sunter ya kan, dicek, ternyata ada satu modul yang related dengan ECU itu ngebaca sensor ngebaca sistem sirkulasi pendinginan mesin. Itu kalau dibeli harganya 38 juta.
untungnya masih waranti. Jadi gini, sebenarnya mobil di-create dengan teknologi tinggi itu mungkin untuk kalangan yang udah bener-bener nggak mau pusing, ya artinya siap dengan effort yang besar untuk maintenance-nya. Ya, karena maintenance tuh gede banget biayanya. Makanya BMW kan bisa extend maintenance tambah 2 tahun lagi tambah 40 juta misalkan gitu kan. Tapi kita udah trouble free. Jadi bener kata Bro Arda. Jadi mobil makin kompleks itu makin ringkih. Iya, gue setuju. Karena BMW yang orang Jerman pinter-pinter bikinnya bisa jebol kayak gitu, bisa rusak. Gitu kan. Nah itu makanya tergantung balik lagi peruntukannya. Kalau kita peruntukannya memang buat istilahnya pakai sendiri karena nyaman, karena suka, karena lifestyle lah yang eksplisitnya gitu ya. Ya go ahead, tapi konsekuensinya harus siap. Dan kalau sebisa mungkin ambil extension untuk waranti terus, ambil terus. Karena hal-hal kayak gitu sangat mungkin terjadi. Baru 3 tahun kok BMW kok overheat gitu loh kan. Ironi banget gitu kan. Gitu. Tapi ya kenyataan gitu. Jadi harus siap dengan cost of maintenance-nya. Harus siap karena makin canggih mobil makin gampang rusak itu benar. Karena kompleks kan istilahnya. Ya tadi, modif dikit atau ketusuk apa dikit atau faktor X yang kita nggak bisa jelaskan secara nalar itu bisa aja terjadi. Karena itu terjadi di temen gue, X1. Kalau wuling itu masuk kadar mana itu? Kalau wuling sih sebenarnya sih gini ya. Wuling itu kan gue sih di kacamata gue wuling itu GM sih. Mobil GM, mobil Chevrolet Captiva itu termasuk yang udah advance teknologi juga. Jadi kalau kita pakai ya 3-5 tahun sih dengan daily workhorse ya untuk pakai harian tiap hari sih, menurut gua sih after sales service-nya juga masih nggak mahal-mahal banget. Harga second-nya gimana, Per? Nah itu yang mau itu ditanya menarik. gitu. Kalau menurut gua mobil-mobil begitu beli mah second-nya aja. Kalau beli baru depresiasi tahun pertama bisa 25-30%. Sedih, ya kan? Cortez sekarang second cuma 200 juta, padahal barunya 295, 300. Alma second berapa sekarang? Alma second masih agak tinggi, 250-an. Tapi bener dong, barunya kan 3,5 deh, 345, 340, 350 kan. Secondnya 250, 260. Bisa dapat fitur-fitur yang lengkap. Ada sunroofnya, ada panoramik. Nah, kena kilometernya nggak tuh kalau udah second kan biasanya yang plastik-plastik itu kalah biasanya kan. Wuling nggak ada. Tapi kalau kualitas bagus sih. Alhamdulillah. Plastik juga, cuman gimana ya? Bagus lah, tebel gitu. Tebel-tebel lah gitu. Soft touch lah gitu kan. Kalau ada plastik juga yang kuat, lentur dan tebel gitu. Tapi ya kalau mobil setahun 2 tahun kan paling kilometer masih di bawah 50.000 ya, paling 30.000, 25.000 ya kan. Masih oke sih. Beli second-nya Wuling menurut gue lebih worth it ya kalau beli baru sih. Sayang sih menurut gue. Kayak tadi gue bilang kan, kalau punya duit segitu, gue masih berpikir, lebih gagah pakai Fortuner kan gitu. Ibaratnya kan VRZ baru 3 tahun, 2 tahun kan lebih keren gitu kan. 3,5 harganya. CBU tapi ya. Kalau Almas beli baru. Iya. Thank you. Ya itu tergantung kita sendiri sih. Saya selalu buat. Siap, sama-sama bro. Sama-sama lah. Bro, ada ngomong-ngomong, mobilnya apa di rumah? Aduh, saya hanya jalan kaki saja. Per, mau nanya dong, Per. Ada Dio. Surabaya. Ya. Gue mau nanya, mungkin agak beda dikit sih, lebih ke ekosistem sekitar, misalnya kendaraan komersial gitu. Iya, siap bro. Maksudnya gue kemarin ngobrol sama Arya juga kan, dia kan lagi bisnis apa sih, spare part itu, lu dengar nggak? Iya, spare part. Iya, dia main. Menurut lo itu gimana ya? Seru nggak? Karena gue udah, ya maksudnya, ya gue pengen tahu aja sih kalau ekosistem seputaran spare part kendaraan komersial gitu. Yeah. Apakah masih oke di saat pandemi ini atau sebenarnya juga kena dampaknya? Justru gini bro, kalau gue boleh cerita. Nah, situasi ini kan mobil itu kan harus keep running. Mobil komersial itu kan bukan dipakai buat fashion atau parkir di garasi atau dipakai weekend doang, nggak mungkin ya kan. Mau nggak mau mobil itu pasti punya beban yang ditanggungnya, minimal angsurannya dia sendiri, ya kan. Jadi dia harus menarik setiap hari supaya setoran buat bayar leasing aman. Once sudah selesai bayar leasing, dia akan mensubsidi buat ngamanin profit perusahaan, cash flow perusahaan, atau buat ngamanin kalau masih ada mobil lagi yang belinya baru secara kredit. Takutnya nggak tutup kan kesubsidi sama profitnya mobil yang udah selesai kreditnya. Nah, balik lagi. Otomatis spare part itu pasti akan terus dibutuhkan. Apalagi fast moving udah pasti takarannya kampas rem 6 bulan kalau biasa dipakai jalan sekian habis ya udah pasti habis dan harus beli.
Nah, challenge-nya adalah pemain spare part itu banyak, ya kan? KW banyak. Sekarang sedekat apa lu dengan si customer itu dan seberapa berani lu banting margin. Itu sih kuncinya. Satu, attachment bonding dengan si user, artinya dengan pengusaha pemilik tracking. Yang kedua, seberapa kuat lu istilahnya ngebanting harga gitu. Tapi kalau untuk misalnya lo ekstrapolasi penjualan gitu sebenarnya lebih mudah ya berarti? Betul, karena kolamnya juga masih tersedia, ya kan. Jadi strateginya harus ketat dari segi harga. Jadi ini enaknya kalau produksi sendiri, ya mungkin dari segi biasanya yang udah pasti sih 95% pengusaha truk pasti beli spare part-nya bayarnya ngutang kan, minta TOP kan. Nah itu napas lu mesti kuat lah intinya gitu. Napas mesti kuat, profit mungkin ada, tapi tergerus nggak dengan bunga yang interest yang akan lu suffering gitu. Mesti lu taker, misalkan hitungan 1 bulan 1% ya kan, lo ngambil dapat TOP 30, konsumen bayarnya telat sebulan, ya lo mesti nanggung 1% lagi kan gitu. Jadi jangan dihabisin banget marginnya. Siap. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya. Jadi siapa yang udah mau mulai terjun ke dunia tracking, mau ngangkutin kontainer, mau narik-narik barang dari Priuk, boleh menghubungi kita, beli truk, DP-nya coba disesuaikan dengan budget dan kemampuan, angsurannya juga disesuaikan, ya kan? Tuh. Ini ada Om Doni nih kayak baru join nih. Doni. Wis. Pak Dokter, Om Doni Pak Dokter udah pakai double sunroof nih. Naga-naganya kalau nggak Alphard, Harrier, Lexus nih. Hati-hati macet itu. Halo. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Atau kita udah jam 9:30 juga sih ini ya? Iya, terasa. Udah 9:30 ya? Oh iya, benar-benar. Gitu, kalau mungkin kita tutup aja kali ya. Boleh. Iya, terima kasih ya semuanya yang udah partisipasi, ikutan join. Ya, ini kan cuma sharing-sharing aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah semuanya sehat. Ya. Sesi foto dong, belum tuh sesi foto tuh. Ya, foto-foto. Ada fotonya emang. Open cam dong, open cam. Gimana caranya open cam? Agak. Lo screenshot aja, bro. Open cam nanti Print gue yang screen-nya. foto. Oh, iya. Ya, lo print screen lo aja. Save. Ada malu nih. Kalau Tio, ditinggal yang tidur kali. Tio yang difoto apanya ya? Muka masih hitam. Siluet. Siluet, nggak apa-apa ya. Ja, lo udah tidur, Ja? Vino. Belum. Dio, tadi kebuka, Dio. Buka lagi dong, Dio. Pengen lihat rambut Ari Lasso. Iya, bener. Dit masih di kantor video. Gue mah background-nya aja. Virtual background, baby. Oke, gue hitung ya. Dio, Rocky Bar dong, Dio. Beli di mana sekarang, Dio? Wah, udah lama nih. Iya, masih produksi, yuk. Ke belakang dulu dia kayaknya. Gue hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Sorry. Belum. Oke, udah. Angga MC. Oke, makasih semuanya ya untuk makasih semuanya. Agung, Devi, semuanya yang ada di sini. Semoga ini dapat bermanfaat deh. Amin. Topik berikutnya apa nih Mel? Mel kita create lagi ya. Ya. Email rosternya udah jadi ya, Mel? Belakang. Iya. Udah. Makasih banyak semua ya. Nih, kita mau izin live dulu nih. 9:30 nih.